أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Para bapak dan ibu yang sangat saya hormati dan insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita patut bersyukur bahwa pada kesempatan yang mulia ini kita mendapatkan rahmat, taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nyatanya kita bisa hadir di tempat yang mulia ini dalam rangka untuk menyempurnakan ibadah kita dan taklim bersama-sama. Alhamdulillah. Dan saya merasa gembira, bahagia, bersyukur karena lewat Pak Ustadz Gunarto dipertemukan dengan jamaah Al-Mustaghfirin, walaupun pada pagi yang dalam tanda kutip agak dingin. Tapi memang Allah menjanjikan pahala itu tergantung sengsaranya. Jadi semakin kita banyak diuji dan semakin kita ikhlas, insya Allah pahalanya melimpah kepada kita. Bapak, Ibu dan saudara sekalian, tadi saya nakyinke kepada Pak Gun bahwa kok isa-isane saya diundang. Ternyata walaupun rumah saya cuma dekat situ, Bu, belakang JEC Wonocatur, di situ ada Biro Umroh Gamalama, itu saya di sana. Tapi ternyata kenalnya Pak Gun dengan saya lewat teman saya, Ustadz Fikri dari Kauman, di mana saya biasa ngisi khutbah di Masjid Jirjanah Malioboro. Itu masjidnya Pak Heri Yudianto, mantan wali kota kita. Sehubungan dengan saya ikut juga jadi pengurus IJMI Daerah Istimewa Yogyakarta. Beliau dulu satu periode menjadi ketua IJMI DIY, tapi sekarang menjadi pembinanya. Dan mengingatkan saya bahwa 20 tahun yang lalu saya sering diajak oleh Pak Jiro Asyad Soleh, ada kegiatan di Kemenak. Jadi mengingatkan betapa sesungguhnya Winong ini ya dekat-dekat saya. Tapi sudah lama tidak jumpa, jadi kangen juga rasanya. Mudah-mudahan ini berlanjut dan banyak berkah yang kita peroleh dari dalamnya. Bapak, Ibu dan saudara sekalian, Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah At-Taubah ayat 36 berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna iddatash syuhuri 'indallahi isna asyara syahra fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal arda arba'atun hurum.
Sesungguhnya di dalam penentuan waktu yang setahun ada 12 bulan itu Allah telah memilih 4 bulan yang kemudian menjadi sangat-sangat istimewa. Junjungan kita Kanjeng Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa 4 bulan yang diistimewakan itu 3 bulan berturut-turut, 1 bulan lagi sendiri, bahasa Jawane nyele. Yang 3 itu adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Dan saat ini masih berada di tengah Dzulhijjah. Jadi luar biasa kalau panjenengan semua, kita semua ini diberi hidayah dan kemurahan oleh Allah, lalu bisa menyempurnakan ibadahnya seperti sekarang ini. Insya Allah bukan saja Allah akan menerima ibadah kita, tapi dilipat gandakan. Sekaligus janji Allah, siapapun yang betul-betul ikhlas lillahi ta'ala karena Allah, kalau orang tersebut yang beribadah itu punya dosa setahun yang lalu maupun yang akan datang, itu akan diampunkannya. Alhamdulillah. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, memang timbul pertanyaan, luar biasanya bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Satu lagi yang nyele itu junjungan kita Kanjeng Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, yaitu bulan Rajab. Itu mengapa? Dalam tuntunan Islam, Bapak Ibu, itu dijelaskan bahwa tidak pernah ada yang namanya ajaran Islam itu tidak mengkait dengan 2 hal, yaitu apa yang disebut dengan ta'abbudi dan ta'akuli. Jangan ngapunten nggih, Pak Gun, saya tidak sempat membuat materi kulutum mawon. Apa maknanya ta'abudi? Ta'abudi maknanya segala aktivitas atas dasar syariat dan tuntunan Allah lewat Rasulullah, yang tuntunan tersebut ditentukan merupakan hak prerogatif Allah. Jadi tidak ada sambung rapete dan tidak ada unsur apapun yang berhubungan dengan kehendak dan kemauan makhluk. Contohnya itu tadi, Allah menentukan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, kemudian Muharram dan Rajab. Itu adalah kemauan Allah. Tidak ada bisikan siapapun, tidak ada usulan siapapun. Termasuk subuh kali ini, Bapak Ibu, ini juga ada orang yang seloroh. Mbok nek subuh ki ben ngiras-ngirus tinggi olahraga, mbok ora mung 2 rakaat. Dijulke karo ngasar piye? Itu adalah hak prerogatif Allah yang menentukan. Bahasane Jawa, rasah iyik langkonono, insyaallah fadilahnya luar biasa. Dan memang betul, setiap ajaran Islam kalau dikaji lebih mendalam, itu akan muncul fadilah, keutamaan, manfaat yang luar biasa. Karena ajaran Islam itu ditentukan dan dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala betul-betul sesuai dengan fitrah manusia. Nah, Bapak Ibu, jadi ternyata di balik Allah menentukan 4 bulan istimewa tadi, walaupun penentuan hal-hal yang ditentukan Allah tidak sekedar kalau itu tadi menyangkut waktu hanya 4 bulan itu, enggak. Ramadan juga luar biasa. Ada orang yang mengatakan
nek iso wong ki urip sak jegjublek ki tau sowan ning Gusti Allah. Kita memang sowan setiap hari 5 kali minimalnya. Dalam wujud kita sholat itu menghadap kepada Allah. Tapi sowan yang dimaksud dengan hadirnya hati kita ke hadirat Allah itu berbeda dengan sowan kalau ke tanah suci. Halo? Jadi nek awake dhewe salat itu kan menghadap kiblat. Menghadap kiblat itu maknanya hati kita itu betul-betul gumantil-kantil kepada Allah. Tapi secara bersama-sama kita menghadap ke Ka'bah. Neng insya Allah kalau orang betul-betul sowan kepada Allah, itu sowan ke Baitullah, rumah Allah, itu tidak sekedar menghadap tapi mepet. Benten mboten. Beda tenan. Wong saiki sing lagek do kaji ning kono rong Bali niku. Biasane rebutan. Nek iso ya salat mepet Ka'bah niku cok madhep ngulon, cok madhep ngetan, cok madhep ngidul, cok madhep ngalor. Kula mbiyen malah ora sronto kepikiran nek iso dilengkapi sisan salat nang ngisor Ka'bah, nang pas ngarep Ka'bah, nang dhuwur Ka'bah karena memang bersab-sab Masjidil Haram. Nah, jadi ringkas cerita saya hanya ingin mengatakan bahwa rukun Islam yang kita sebagai umat Islam itu piye-piye nek iso disempurnakake dan kita punya cita-cita sowan datang Gusti Allah dengan langsung menghadap Allah mepet Ka'bah. Bapak Ibu dan saudara sekalian yang sangat saya hormati, setelah kita mengetahui ta'abudi, ta'akuli maknanya bahwa setiap ajaran itu masuk akal. Ternyata rahasianya adalah bahwa bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah itu dalam rangka untuk kesiapan, persiapan dan amalan haji. Nah ini ta'akulinya, oh ngono ta sebabe. Nanti Muharram itu ditentukan oleh Allah menjadi bulan yang sangat diistimewakan, juga ada secara ta'akuli sebabnya hampir seluruh kejadian di dunia ini sejak zaman Adam, Nabi Adam sampai Adam Malik istilahnya. Itu kejadian-kejadian luar biasanya terjadi pada tanggal Muharram tanggal pinten? 10 Muharram. Sehingga pada tanggal 10 Muharram itu dianggap sebagai hari yang sangat diistimewakan. Nah, Bapak Ibu dan saudara sekalian, memang kalau kita pikirkan semua kita hidup ini sementara. Tapi hidup yang sementara kalau bisa ini karena ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia itu adalah tempat cocok tanamnya orang-orang yang pengen sukses di akhirat, maka harus menanam. Dan kita menanam itu tentu berharap agar bisa panen. Iya betul Bu. Jenengan pengen panen, panennya tur pengen sing mentes-mentes, tur yo akeh. Nek ora gelem nandur nyolong.
Itu masalah. Dan menanam yang paling baik sekarang ini, yang produktif, yang ada harapan berhasil berlipat-lipat, itu kalau dihubungkan dengan dua hal. Pertama adalah menanam di mana, ini urusan tempat. Yang kedua menanam kapan, urusan waktu. Kita pahami sekarang bahwa waktu yang terbaik itu adalah 4 tadi ditambah Ramadan. Itu kalau tahunan. Tapi sesungguhnya ada waktu juga yang terbaik. Setiap minggunya hari Jumat. Karena inna yaumal jum'ati sayyidul ayyam wa khijul fuqara wa idul masakin, kata Rasul. Sesungguhnya hari Jumat itu adalah rajanya hari. Karena di dalamnya ada wahidul fuqara sebagai hari hajinya orang-orang fakir. Wahidul masakin sebagai hari rayanya orang-orang miskin. Itu menggambarkan bahwa hari Jumat itu memang hari yang baik, yang juga dipilihkan oleh Allah kepada umatnya, kita semuanya ini. Kalau bisa jangan 1 detik pun tidak dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk beribadah kepada Allah. Nah, sehingga kalau hari-hari ini yang telah ditentukan oleh Allah sebagai hari yang sangat baik, ini sedapat mungkin kita usahakan juga ngibadah terus. Tapi ada yang berkaitan dengan tempat. Ternyata ngibadah di tanah suci, lebih-lebih di dalam Masjidil Haram itu pahalanya dilipat gandakan sampai 100.000 kelipatan. Di Masjid Nabawi 1.000 kelipatannya. Itu kan yang bisa berada di Mekah Madinah. Nek desangu wong nyatane tidak semua orang bisa ke sana. Karena memang dibatasi dengan apa yang disebut dengan istitoah. Dia mampu dari segi syarat, harus ada niat yang kuat, nanti disugung oleh ragat. Wis ana niat, ana ragat, insyaallah iso mangkat lamun sehat. Nek ra sehat ya ra sida mangkat. Ana niat sing kuat, ana ragat, njur sehat, ternyata negarane ora aman, ya ra sida mangkat. Dan sekarang ini siapapun yang niat kudu sabar ngenteni 43 tahun. Suwe mboten niku. Ibu bapak niki sik sakniki pun do rikmane pethak. Iku ya mikir nek saiki lagi daftar le mangkat 40 tahun kas wis tuyak tuyu. Nah niku jalan pintasnya namanya umroh. Karena podo-podo teko kono lan wektune iso njikuk sak karepe luwih murah. Cuma pahalanya ya rada beda sisik. Halo. Pengen mboten, Bu? Nah, nek pengen nggih nyelengi. Paling banter engko mulai kaji disebut kaji celeng. Istilahnya Pak Sunardi Sahuri biyen niku.
Nggih, kaji apa wae sing penting iso mangkat. Bapak Ibu ingkang kula hormati, lah masjid ini sebagai solutif kalau kita punya permasalahan seperti itu. Jadi kalau kita belum bisa berangkat dan sudah niat ning kok ya orang ketekan-tekan sregepo ning masjid, insyaallah awake dhewe kula panjenengan sedaya pikantuk hidayah, taufik, rahmat lan pahala ingkang kathah sangat saking Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu ingkang angka 3, ngibadah isane efektif dan efisien niku perlu mengetahui betul apa yang dikehendaki Allah dan dimaui oleh Rasulullah. Dalam kaitan dengan itulah maka pada kesempatan yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala ngendika qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim walladzina ma'ah. Dalam surat Al-Mumtahanah ayat 4 Gusti Allah ngendika sungguh pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang namanya Ibrahim alaihissalam itu terdapat suri tauladan. Walladzina ma'ahu beserta orang-orang yang menyertainya, bisa keluarganya dan juga bisa pengikut setianya. Jadi selain yang biasa kita ungkap laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhir bla 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 al ayah. Ini Allah menegaskan kepada kita bahwa seluruh nabi dan rasul itu patut untuk kita suri tauladani. Cuma kalau berbicara nabi dan